Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ini pembahasan makalah penting. Yang ini ilmu fardhu ain ya. Sudah dipahami ya? Ilmu fardhu ain ada 3. Yang itu wajib setiap pribadi harus kuasai. Pertama apa? Akidah, rukun iman, rukun Islam, tauhid. Yang kedua ibadah, yang wajib mempelajarinya wajib. Salat wajib, baca Quran jadi wajib karena dalam salat harus bisa membaca Al-Quran, waratilil Quran tartila, dengan ilmu tajwid tartil itu. Yang ketiga ilmu yang sering dilupakan, inilah ilmu yang dilupakan umat, yaitu ilmu pensucian jiwa, menyelamatkan amal supaya terus bisa ikhlas, supaya ibadah-ibadah ini benar sampai kepada Allah ya. Oleh karenanya dalam mendidik ini tidak mungkin yang dididik siapa kalau nggak manusia. Manusia, gurunya juga manusia, yang dididik juga manusia. Maka manusia harus memahami manusia dalam rangka sukses untuk mendidik manusia menjadi manusia yang beriman, bertakwa, beramal soleh, beradab, ya, generasi robani, ya kan? Ditambah cerdas, unggul, kreatif dan segala macam menurut ilmu pemerintah atau undang-undang yang fardu kifayah, terserah. Setelah fardu ain, fardu kifayah. Sesuai bakat, minat dan potensinya, silahkan. Islam tidak ada melarang, justru komplementer, saling melengkapi. Yang wajib ain dulu baru ditambah yang wajib kifayah. Setelah itu ilmu yang mubah. Nah, dalam masalah jiwa ini ya, pensucian jiwa ini, jiwa apa yang dipahami? Manusia ada jasmani dan rohani. Rohani kita pahami ada jiwa di situ ya. Yang kalau meninggal itu sebetulnya yang meninggal apanya itu? Jasmani, raganya. Tapi ruhnya pindah alam, masih hidup menghadap Allah dan ditanya dengan malaikat di alam kubur. Nah, jiwa ini di dalamnya siapa yang paling tahu ini supaya runut tentang kondisi jiwa manusia? Siapa yang paling tahu? Yang buat, yang cipta. Siapa yang cipta? Allah. Allah menjelaskan manusia itu ada unsur rohaninya. Di mana kita tahu? Nih, ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian penjelasan tambahannya dari Al-Quran itulah ada dalam hadis. Maka untuk memahami manusia yang paling tepat, paling benar, merujuk kepada yang buat manusia dan apa yang dijelaskan oleh Allah komponen-komponennya. Secara umum kita semua sudah paham. Ada akal, ya kan? Itu semua nggak ada perbedaan. Ilmuwan Barat Muslim pasti manusia punya akal, sehingga nanti ada rasional, masuk akal dan seterusnya. Tapi yang nggak sepakat karena dia tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, orang Barat tidak memahami kolbu. Dia hanya paham ada insting, manusia itu melakukan sesuatu karena naluri-naluri begitu instingnya. Dalam Islam jelas ada kolbu. Kemudian selain itu ada apa lagi? Hawa nafsu yang mempengaruhi. Kebanyakan manusia menyimpang karena memperturutkan hawa nafsu. Nah, bagaimana ini ya bisa kita pahami dan kita manajemen kolbu, manajemen jiwa yang menuju pada pensucian gitu, supaya terus bersih, seluruh amal yang dilakukan hanya mencari ridho Allah ya, worldview-nya benar. Ini bagaimana? Maka kita pikirkan supaya tidak salah dalam melangkah, maka mengilmui. Maka ada mata kuliah apa ini membahas tentang jiwa. Ya. Nah, Al-Quran membagi jiwa ada berapa? Pertama ini sekaligus bagaimana orang itu bisa melakukan kesalahan atau berakhlak tercela, santri muridmu itu. Ternyata ada jiwa yang pertama itu jiwa amarah bisu di Quran. Inna nafsala amaratun bisu, jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, pengen nakal, pengen usil, bully, semua dosa-dosa itu manusia di dalam jiwanya itu mendorong, menyuruh-nyuruh untuk kemudian melakukan dosa. Setelah melakukan dosa ini kemudian manusia biasanya ini kalau hatinya masih hidup, dia akan menyesal. Nafsu lawamah, menyesali dari seluruh perbuatan dosa. Ini kalau kan hati itu ada 3 itu, hati yang
sakit, hati yang mati, kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Hati orang beriman itu hati yang kebanyakannya sakit. Hati orang kafir itu hati yang mati itu hatinya orang kafir. Dia nggak bisa menerima hidayah. Kebanyakan orang beriman ini marid, sakit. Yang sakit itu kalau parah ya menuju koma, maksiat sebanyak apapun tidak merasa bersalah. Nah, orang yang kolbun salim ini peka betul dia, hatinya selamat. Sedikit saja dia berdosa, dia langsung kerasa. Oleh karenanya cek ya, kalau dia berbuat dosa, perhatikan, hatinya selamat, masih hidup, dia akan terus menyesal. Jadi nafsu apa tadi? Lawamahnya muncul. Berantem nih anak-anak nih, bully nih, dihukum, ya kan? Masuk BK, menyesal. Tanyalah itu, menyesal. Akhirnya apa? Setelah menyesal disuruh bertaubat, lahirlah jiwa yang ketiga, nafsul mutmainnah. Setelah melakukan dosa, bertaubat, tenang. Atau kalau tidak berbuat dosa, untuk melihatnya, mengecek rasa nafsu itu, mutmainnah itu ketika kita selesai beramal ibadah. Misalnya buka puasa itu tenang, ya kan? Salam selesai sholat, wah tenang. Berdoa yakin doanya, tenang. Itulah jiwa mutmainnah. Seluruh amal-amal soleh itu membawa kepada ketenangan. Jadi gimana pertanyaannya? Kalau santri itu supaya jiwanya terus stabil, dia tidak melakukan pelanggaran disiplin dan mau dididik, diarahkan karakter-karakter yang baik, gimana caranya? Dikasih apa? Self control, manajemen di diri, kontrol di diri. Wong dianya sebagai anak didik tidak tahu jiwanya, bagaimana dia bisa memanage jiwanya. Wong dia tidak tahu kalau di dalam dirinya itu ada yang nyuruh berbuat buruk, ada yang menyuruh berbuat baik. Itu kemarin juga ada dialog tentang jin korin dan malaikat korin tuh. Ada tambahan malaikat bisiki kebaikan di hati, ada tambahan jin yang bisiki di hati, jin korin. Tinggal kalau hatinya imannya betul, akal sebagai penentu ilmu yang masuk nih, pinter nih, paham hidayah, ilmunya luas, dia akan bimbing hatinya untuk memilih jalan kebenaran. Maka diputuskan perilaku yang baik, eksekusi amal soleh, eksekusi bersedekah, eksekusi baik, ketaatan gitu. Kalau dia lemah imannya, ilmunya lemah pula, hatinya kotor, bisiki oleh jin korin, udah diikutin, hawa nafsunya diperturutkan, disembah. Orang itu ada yang kalah dengan hawa nafsunya, ada orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Dua kategori itu. Nah, murid kita itu bagaimana? Kita kasih kontrol ini, kita kasih pemahaman. Hati-hati lo ya, manusia itu selain daripada pengaruh teman, itu ada pengaruh dari dalam. Termasuk memang watakmu memang memperturutkan hawa nafsu, termasuk jiwamu memang ada yang nyuruh berbuat dosa. Jadi lengkap. Belum lagi ditambah setan eksternal, ya kan? Dari luar, minal jinnati wan nas. Siapa itu yang manusia menjadi setan yang menyuruh berbuat maksiat dan dosa dan menghalangi kita dalam melaksanakan ketaatan. Ini ada ngaji, udahlah ngaji nanti aja lah. Ada ini tugas, malah gampang lah, kopas-kopas gitu-gitu. Temen tapi mengajak kepada perbuatan dosa. Atau dia melarang, udah yuk ikut taklim di masjid ini, udahlah nggak usah aja lah. Semua yang menghalangi orang untuk melaksanakan ketaatan, dia menjadi setan dari kalangan manusia. Wujudnya teman, ya, atau apa saja yang melalaikan itu, satona yang menjauhkan dari Allah, menjauhkan dari zikrullah, itu bisa menjadi setan. Sekurang-kurangnya fungsi setan, tugas setan telah dia laksanakan gitu. Nah, karena itu kita waspada. Minimal berta'awudz, auzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebagai sebuah zikir ya. Terus ingat kepada Allah. Jadi anak-anak disiapkan untuk bagaimana memahami jiwanya, dan harapannya setelah mengilmui tentang tazkiyatun nafs, dia bisa memimpin nafsunya supaya tunduk kepada perintah Allah.
Dia bisa mengendalikan apa bisikan-bisikan itu, ditepis bisikan dari jin korin supaya mengikuti bisikan malaikat. Pernah merasakan itu konflik, mau infak nih misalnya, ya mau pelit apa mau dermawan, 10.000 apa 5.000 kan, pernah itu. Hati kita akhirnya apa? Tarik menarik itu bergantung sekali dengan kekuatan imannya. Ini kalau sama bisikan setan dia bisa menepis, berarti imannya bagus. Korin tadi udahlah 10.000 nggak apa-apa, Allah akan ganti, kan gitu. Kalau yang pelit imannya lemah, 2.000 pun susah, apalagi 5.000. Mendadak miskin kalau pas ada kotak infak atau penggalangan dana Palestina dan seterusnya ya. Itu kenyataannya ya. Maka para mahasiswa, kamu semua akan jadi guru PAUD ini khususnya, dan guru-guru yang lain, pahami dulu bagaimana konsep jiwa dan pahamkan kepada peserta didik supaya dia bisa memanage jiwanya sendiri dan bisa selamat menjadi jiwa yang mutmainah, hatinya menjadi kolbun salim, karena hanya hati yang selamat yang bisa menghadap Allah ya. Yauma malun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Nanti enggak ada guna-gunanya harta anak kecuali yang menghadap Allah itu dengan hanya membawa hati yang salim atau yang selamat. Terima kasih, itu tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.